Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nikmatul Hamidah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab yang ke-7. Nah, bab 7 ini kita akan bahas mengenai kreativitas konselor dalam mengambil keputusan. Nah, pertama, ada beberapa teori dalam psikolog konseling yang mendukung kreativitas konselor. Pertama yaitu teori psikoanalisa dari Freud, kemudian behavior, kemudian psikologi eksistensial humanistik. Nah, ketiga ini tuh mendukung sekali mengenai kreativitas konselor. Nah, oke. Kemudian kita lanjut mengenai dasar-dasar pengambilan keputusan. Pertama, dimulai dari intuisi. Intuisi itu insting, perasaan. Jadi konselor itu mengambil keputusannya itu berdasarkan intuisinya, instingnya, perasaannya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pengalaman. Jadi saat konselor memberikan keputusan yang memang kreatif sekali, yaitu biasanya itu berdasarkan pengalamannya yang sudah dilaluinya. Contoh, kalau ada konselor sesama konselor, nah konselor A ini curhat ke saya ibaratnya, saya punya klien seperti ini, saya masih bingung. Nah, berdasarkan saya sudah berpengalaman, maksudnya sudah pengalaman menyelesaikan masalah klien seperti A, otomatis saya memberikan saran, keputusan yang dengan cara yang sangat kreatif sekali untuk menyelesaikan masalah si klien. Saya itu punya solusi buat kamu, seperti ini. Soalnya saya sudah pengalaman mendapatkan klien seperti masalah yang seperti sampean alami. Nah, seperti itu. Lanjut yaitu fakta. Jadi kekreativitasan konselor saat mengambil keputusan itu bisa berdasarkan fakta. Karena kode etik dalam konseling itu kita tidak boleh menyampaikan berita yang hoax, karena itu mampu berakibat fatal dalam kondisi klien. Karena saat kita memberikan informasi kepada klien ternyata itu hoax, nggak fakta, itu akan mengakibatkan citra kita itu menurun sebagai konselor. Karena tidak boleh ya kalian untuk menyebarkan hoax dalam konseling ini. Nah, kemudian lanjut wewenang. Nah, wewenang ini itu biasanya dilakukan pada bos sama bawahan, jadi lebih seperti di jabatan gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu rasional. Nah, saat konselor memberikan keputusan yang sekreatif mungkin, itu pasti mampu diterima oleh akal. Makanya keputusannya itu unsurnya, dasarnya itu harus rasional. Karena kalau kita memberikan keputusan meskipun sekreativitas mungkin, tapi keputusan tersebut itu irasional, itu sulit sekali untuk dicerna oleh akal, termasuk akal si klien. Nah, lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan pada konselor. Nah, pertama, laki-laki dan wanita. Laki-laki dan wanita itu berbeda saat dan porsi kekuatan, apapun, intinya wanita itu berbeda. Jadi saat kita memberikan keputusan, kita juga harus melihat siapa yang kita berikan, wanita atau laki-laki, karena kondisi seorang laki-laki dan seorang perempuan itu berbeda sekali. Lanjut yaitu kedua, peranan mengambil keputusan. Jadi saat kita mengambil keputusan dalam proses konseling, kita harus mengetahui peran kita seperti apa di dalam proses konseling yang seperti ini. Jadi biar bisa memposisikan diri kita sebaik mungkin. Yang terakhir yaitu keterbatasan kemampuan. Jadi faktor kalau kita tidak memiliki kemampuan dalam memberikan keputusan waktu proses konseling, itu juga menghambat proses konseling. Makanya ini dikatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Kalau kita tidak punya pengetahuan, terus kita mau memberikan keputusan apa gitu, padahal semua keputusan yang kita berikan itu berdasarkan pengetahuan kita, berdasarkan pengalaman kita. Jadi kita sebagai konselor nanti harus banyak-banyak menabung pengalaman, banyak-banyak membaca, banyak-banyak menabung ilmu dalam otak kita. Jadi biar kita mampu memberikan keputusan yang pas dan sesuai kondisi klien.
Oke teman-teman, kita lanjut ke bab 8.